Fatwa? Ana lastu ahlan bi fatwa. Mudah-mudahan bukan pertanyaan fatwa. Ini pertanyaan banyak orang. Bagaimana hukumnya jika anak-anak balita lewat di depan kita? Apakah termasuk kategori memutus sutrah? Lalu bagaimana jika anak tersebut anak kita sendiri yang mondar-mandir di depan kita saat salat? Apa yang harus kita lakukan? Diupayakan supaya dia tidak lewat. Karena jangankan anak kecil, kambing saja Rasulullah SAW hindari. Tetapi karena kambing itu ghairu aqil, maka beliau maju ke depan supaya kambing itu lewat dari belakangnya. Rasulullah mendekati sutra dan kambing lewat di belakangnya. Dan kemudian dikatakan oleh Syekh ketika ditanya tentang orang yang jahil atau anak kecil, maka beliau menyatakan, rahimahullah, masih saya ingat ucapan beliau, dudukkan seperti kedudukan kambing tadi. Kemudian hadirin tertawa. Kata Syekh, kenapa tertawa kalian? Ada satu kesamaan, dia nggak ngerti, dia juga nggak ngerti. Jadi bukan kita menghinakan orang tadi, tidak. Tetapi artinya perlakukan seperti itu. Disuruh begini, nggak mau, suruh gini, mau, ya suruh lewat dari belakang. Kamu yang maju, kalah. Biar dia lewat dari belakang. Fahada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ustaz, bolehkah menaruh anak-anak yang belum tamyiz di tengah-tengah shaf atau di shaf pertama? Wallahu ta'ala alam. Sepertinya beberapa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan. Yang jelas anak itu sudah bisa diatur dan tidak akan mengganggu sholat. Artinya menurut beliau tidak memutus shaf. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon nasihat Ustadz dan doa ikhwah semua untuk saudara-saudara kita Salafi Ahlus Sunnah, khususnya kaum muslimin yang berada di arah Pakistan, Dieng, yang sedang dilanda bencana alam. Hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka, menyelamatkan mereka. Semoga Allah memberikan mereka sabar. Bolehkah bertawun kepada ikhwah dalam melanggar peraturan pemerintah muslim meskipun peraturan tersebut bersifat mubah? Apakah kita tetap harus taat kepada peraturan pemerintah tersebut? Naam. Selama itu perkara yang tidak dilarang dalam agama, maka kita taati penguasa. Barakallahu fikum. Dan jangan membantu dalam menentang penguasa. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, mohon penjelasan akidah. Akidahnya Ustaz Ja'far Soleh, akidahnya Abdul Mu'ti Al-Maidani, akidah Dzulqarnain bin Sanusi, dan akidahnya Hanan Bahannan. Allah yahdikum, baru saya tanyakan tadi. Nah, mereka sering ketemu para ulama, dan mereka tahu siapa mereka, sehingga kamu tanyakan pada mereka, para ulama, bagaimana beliau-beliau. Dan tentunya tidak sama empat ini. Saya melihatnya tidak sama. Ada tatafawat di antara mereka. Ada yang mutasahil seperti Ja'far Saleh. Ada yang sembrono seperti Hanan Bahannan. Ada yang lebih ringan dari mereka-mereka. Sehingga tidak bisa kita katakan dengan satu kesimpulan akidah lagi. Akidahnya bagaimana? Pertanyaannya sudah menuduh berarti. Pertanyaannya sudah menuduh. Apa hukum seorang yang tidur baik sengaja ataupun tidak disengaja ketika khutbah Jumat? Apakah mengurangi pahala salat Jumat atau tidak? Kalau tidak sengaja, sudah mengurangi, tetapi dimaklumi, dalam artian tidak dosa, tetapi mengurangi nilainya. Lalu bagaimana kalau sengaja? Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang sengaja itu yang ketika khutbahnya ahlul bid'ah barangkali.
dia salah masjid. Karena ada beberapa ustadz yang memfatwakan begitu. Katanya Ustadz Bulan, kalau yang menolak bulan tidur aja. Dan saya tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sengaja tidur dalam keadaan khutbah Jumat dan khutbah Jumatnya adalah seorang ahlu sunnah, maka ini yang kalau lahun saja, la Jumat lahu. Bagaimana kalau sengaja tidur? Nah, banyak pertanyaan yang sama, yang mirip-mirip. Sudah pakai kacamata masih belum jelas. Gak kebaca. Allahu ta'ala alam. Saya baru mengenal salafi di saat saya ikut taklim ini dan itu terdengar jangan ikut taklim itu dia sururi, jangan taklim ini dia hizbi, jangan taklim itu dia bid'ah dan lain-lain. Bagaimana saya harus belajar salafi yang benar? Saya harus ikut yang mana dari 73 golongan itu? Salafi enggak 73 golongan. 6. Ikuti yang mengikuti para ulama. Terutama kibar al-ulama, al-akabir. Yang kabir fi sinni wa kabir fi ilmih. Yang kabir dalam ilmunya dan juga besar dalam umurnya. Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi. Syekh Rabi, Syekh Shalal Fauzan. Nah. Ada syubhat bahwasanya daurah itu atau daurah kita hanya membahas manhaj saja. Padahal inti dakwah ini kan tauhid dan masih banyak yang melakukan kesyirikan. Berarti dia nggak ngerti bagaimana dakwah kita. Nah, kebanyakan dakwah kita tauhid di mana-mana. Bahkan kemarin daurah di Palembang juga tauhid. Orang beranggapan bahwa prinsip barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, maka dia keluar dari ahlu sunnah. Adalah prinsip Hadadi, serta membela Arifin Badri dan Yahya al-Hajri. Mau Ustaz luruskan. Disebutkan memang oleh para ulama, siapa yang menyimpang dari satu prinsip loh ini, dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, maka dia sudah keluar dari ahlu sunnah. Nah, yang namanya menyimpang dari prinsip artinya dia menentang prinsip tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kalau Allah menyatakan haram terus ada orang yang menyatakan menurut saya halal, mau apa? Kira-kira baru satu kesalahan ini apakah dia sudah keluar dari Islam atau belum? Hah? Fatwa ulama belum ada yang menyatakan kalau itu kafir? Ada. Termasuk pembatal Islam adalah juhud. Juhud itu menentang. Dikatakan oleh Allah haram, dia menyatakan walaupun Allah menyatakan halal, walaupun Allah menyatakan haram, tapi menurut saya boleh. Mau apa? Ya kufur dia, juhud dia. Hanya saja karena mereka itu bukan menentang seperti itu, maka tidak kafir. Karena menentangnya dengan tetapi menurut saya kalau begini berarti boleh. Kalau begitu ya haram. Nah, apa ini kira-kira? Ahlul hawa. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau dalil atau mau ucapan ulama, ada ucapan Syekh Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Beliau mengucapkan dengan tegas menukil ucapan Imam Hakim dan juga menukil ucapan Ibnu Khuzaimah, barang siapa yang tidak menyatakan seperti ini fahuwa kafirun. Masalah satu, masalah tentang Quran saja. Dikatakan kafir, mubtadi'. Satu perkara. Falyarji' ilaihi, silahkan merujuk kembali kepada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits.
jamak qasar bagi musafir. Apakah tatkala ia masih dalam perjalanan saja, tatkala sudah sampai di tujuan hanya menjamak saja, atau tetap jamak qasar? Musafir itu ada dua keadaan. Ini di antara istilahnya beliau-beliau seperti Al-Maqdisi, memiliki istilah musafir nazil dan musafir ala jaddi sair. Kalau musafir nazil adalah yang sedang singgah di satu kota untuk beberapa hari. Sedangkan musafir ala jaddi sair dalam keadaan dia di tengah-tengah perjalanannya. Apa perbedaannya dalam hukum? Menurut beliau-beliau rahimahullah, kalau musafir nazil itu disunahkan mengqasar tapi tidak menjamak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika nazil, ketika singgah untuk beberapa hari di Mina, beliau musafir, tapi salat 2 rakaat pada waktu-waktunya. Salat zuhur 2 rakaat pada waktu zuhur, dan salat asar 2 rakaat pada waktu asar. Salat maghrib 3 rakaat pada waktu maghrib, dan salat isya pada waktu isya 2 rakaat. Qasar tapi tidak dijamak. Tetapi ketika dalam keadaan ala jaddi sair, ketika perjalanan dari Arafah menuju Mina, karena keluarnya hampir maghrib dan belum salat maghrib, beliau takhir dan salat di Muzdalifah dengan jam'an wa qasran, karena ala jaddi sair. Ketika kamu dalam perjalanan istirahat, busnya berhenti di rumah makan, ada masjidnya. Apa itu? Nazil atau ala jaddi sair? Masih ala jaddi sair. Walaupun dari satu sisi dikatakan sedang singgah, tapi karena singgah sesaat untuk salat, maka itu tidak dikatakan nazil. Dikatakan bahwa dia ala jaddi sair. Maka salat qasar wa jamak. Tapi ketika dia sudah ada di Jogja atau di Solo untuk beberapa hari, seminggu, 2 minggu, maka dia dianjurkan mengqasar saja, tidak menjamak. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan dan menganjurkan untuk salat bersama kaum muslimin. Salat bersama kaum muslimin berarti dia tidak bisa qasar, ikut bersama mereka kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.